Beberapa yang terlempar masuk lagi aja ya. Franciscus, izin Bu ya Bu, sedang persilakan. Izin Bu ya Bu, sedang membagikan air. Oke, silakan. Mohon izin, selamat pagi Ibu dosen, mohon izin dan selamat pagi rekan-rekan kelas kesempatan F5. Izinlah kami berkenan untuk memaparkan hasil paper kami yang bertujuan untuk memperbaiki nilai dalam ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu kependudukan kemarin. Di sini bersama dengan 3 orang rekan lainnya, saya Franciscus Kwasetitit, dan rekan Ricardo Leonard Trendonu, Alfian Septiandi, dan Sakina Goya, izin untuk memaparkan hasil dari pekerjaan kami sesuai dengan sistematika yang telah disampaikan oleh Ibu dosen dalam bagian instruksi pengerjaan, yakni di sini terdapat bagian lembar judul, adapun pendahuluan, tujuan, hasil dan pembahasan, kesimpulan serta rekomendasi dan daftar pusaka. Untuk tidak membuang waktu, pada kesempatan ini kami lebih membahas pada pokok permasalahan yang kami ambil. Di sini dengan judul pengaruh kependudukan terhadap aspek lingkungan. Nah, pada permasalahan yang diambil difokuskan pada dampak dan permasalahan kependudukan terhadap aspek lingkungan, keterkaitan kependudukan dalam mengelola lingkungan, serta solusi masalah kependudukan terhadap aspek lingkungan itu sendiri. Kemudian akan dijelaskan pada sebab yang pertama oleh rekan saya Alfian Septiandi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait makalah pertama terkait dengan hasil dan fungsi pendidikan lingkungan. Jadi dalam definisi pendidikan lingkungan, dalam kedua definisi tersebut manusia ditempatkan sebagai salah satu komponen lingkungan. Maka dalam definisi berikut ini lingkungan lebih dilihat sebagai sesuatu yang berada di luar diri manusia. Lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Bisa dikategorikan dalam 3 hal, yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan sosial. Lingkungan fisik yang seperti tanah, air, udara, serta interaksi di antara unsur tersebut. Lingkungan biologis yang termasuk di sini adalah semua organisme hidup, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun mikroorganisme. Dan lingkungan sosial meliputi semua interaksi manusia dengan sesama. Kemudian ada dampak dan permasalahan kependudukan terhadap aspek lingkungan yang akan dijelaskan oleh Ricardo Leonard Trendonu. Baiklah, terima kasih. Untuk dampak dan permasalahan kependudukan terhadap aspek lingkungan, masalah lingkungan yang utama adalah ledakan penduduk dan perkembangan teknologi. Kedua masalah tersebut secara langsung berhubungan dengan manusia. Ledakan penduduk timbul karena manusia yang terus aktif berproduksi, sedangkan perkembangan teknologi bersumber dari peningkatan kapasitas, kemampuan berpikir, dan pengembangan metode positif pada diri manusia.
Jadi jika kita melihat mengenai dampak dan permasalahan kependudukan terhadap aspek lingkungan ini, ternyata kependudukan juga sangat berkaitan dengan aspek lingkungan sekitar atau wilayah yang di tempat tinggalkan. Karena dengan semakinnya banyak pertumbuhan penduduk yang ada di suatu daerah, maka lingkungan itu juga akan menyesuaikan dengan kependudukan yang melonjak itu. Pola kehidupan manusia memang mengalami suatu revolusi besar-besaran ketika diharapkan pada kenyataan semakin meningkatnya populasi jumlah manusia dan juga perkembangan teknologi yang dapat digunakan untuk menunjang kehidupan. Pola hidup tersebut sebagian diantaranya ada yang kurang selaras dengan lingkungan alam sehingga menghasilkan krisis lingkungan. Perubahan pola kehidupan antara lain meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang membutuhkan bahan bakar minyak, meningkatkan penggunaan energi listrik. Akibatnya, alat-alat yang perlu diaktifkan dengan tenaga tersebut mencemari lingkungan serta berubahnya pola makan dari teknik pengolahan tradisional menjadi menggunakan alat modern yang lebih hemat waktu yang juga berdampak kepada lingkungan. Selanjutnya, masuk ke dalam masalah lingkungan yang merupakan persoalan yang timbul sebagai akibat dari berbagai gejala alam. Dalam arti ini, masalah lingkungan adalah sesuatu yang melekat pada lingkungan itu sendiri dan sudah ada sejak alam semesta ini, khususnya bumi dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masalah lingkungan ini menjadi semakin serius karena dalam memanfaatkan lingkungan alam untuk kepentingan diri sendiri, manusia yang bertambah canggih kemampuannya itu bertambah pula jumlah pemanfaatannya sehingga kurang memperhatikan kepentingan alam itu sendiri. Kecemasan ini makin lama makin besar karena akhirnya manusia sendirilah yang akan menanggung akibatnya sendiri. Dalam setiap lingkungan hidup antara komponen yang satu dengan lainnya terikat adanya saling ketergantungan. Selanjutnya masuk ke dalam keterkaitan kependudukan dalam mengelola lingkungan yang akan dijelaskan oleh Saudara Zaki Naikoya. Mohon izin untuk melanjuti. Selanjutnya keterkaitan kependudukan dalam mengelola lingkungan. Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanat Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga setiap manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Sebagaimana bagian dari sebuah negara, maka manusia atau individu merupakan warga tersebut. Permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaan menuntut peran pemerintah, legislator, penegak hukum, serta masyarakat sebagai warga negara. Di negara Indonesia, hidup baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah beberapa kali mengundang undang-undang mengenai pengolahan lingkungan hidup, di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengolahan lingkungan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengolahan lingkungan. Dan yang terakhir, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Berdasarkan hal demikian, peran masyarakat menjadi suatu yang mutlak dalam rangka menciptakan lingkungan hidup dan sehat. Makna kesehatan tidak semata secara fisik dengan lingkungan yang baik. Lebih dari itu, kesehatan fisik sebagai akibat lingkungan yang baik merupakan prasyarat sehatnya jiwa dan tentunya merupakan aset sumber daya manusia yang sangat mendasar dan penting. Aspek ini perlu dikaji karena penduduk dan lingkungan saling berinteraksi. Manusia dapat bertindak sebagai objek dan subjek. Jumlah manusia semakin bertambah dan kondisi lingkungan cenderung berkurang. Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh
oleh faktor internal lingkungan itu sendiri membaik dan memburuk sendiri karena akibat dari luar daerah dan faktor eksternal jumlah penduduk bertambah, kebutuhan penduduk bertambah. Variabel yang dikaji dalam aspek ini yaitu struktur penduduk, proses kependudukan, dan ketenagakerjaan. Struktur kependudukan atau lapisan penduduk menggambarkan kondisi kependudukan dari komposisi penduduk dan kepadatan penduduk. Komposisi penduduk yang dianalisis antara lain komposisi menurut umur dan seks, komposisi menurut pekerjaan, komposisi menurut agama, komposisi menurut kesukuan, komposisi menurut kedaerahan, komposisi menurut partai, dan lain-lain. Kepadatan penduduk, perbandingan antara jumlah penduduk dan luas. Dianalisis antara lain kepadatan umum atau aritmatik dan kepadatan khusus atau agraris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Franciscus. Izin melanjutkan sebelumnya dari pemaparan kami tadi pasti ada dari pemikiran teman-teman, yakni kami lebih membahas pada lingkungan, tapi bahwasannya di sini faktor yang paling mempengaruhi lingkungan kami fokus pada kependudukan sebagai halnya atau konsen dari mata kuliah kita saat ini. Nah, kenapa hal tersebut saya katakan? Karena masalah kependudukan dan lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut banyak hal tentang kualitas sumber daya manusia, kuantitas jumlah kependudukan, persebaran penduduk, jenis kelamin, mata pencarian. Semua itu juga dibahas dalam kajian ilmu kependudukan. Nah, semua itu berkontribusi terhadap kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan. Masalah kependudukan bukanlah masalah yang baru, tetapi menjadi masalah yang klasik yang mengundang pemikiran yang serius untuk dipecahkan. Muncul beragam bencana seperti banjir, tanah longsor, serta diawali dengan kerusakan alam akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Aturan dan kebijakan yang dibuat cukup dan tidak cukupnya dilihat dari implementasi yang dibuat. Nah, banyak pihak masih main mata dengan aturan dan memanfaatkan sisi kelemahan oknum pejabat untuk dapat memutus suatu proyek, walaupun bertentangan dengan AMDAL. AMDAL kita kenal dengan analisis dampak lingkungan, dan itu telah dibuat. Nah, dalam solusi ini terdapat dua solusi utama dalam menghadapi permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup, yakni ada optimalisasi pembangunan manusia, yang mana bertujuan pemerintah harus secara masif dan persuasif berikan penyadaran akan pentingnya sikap ramah terhadap lingkungan agar terciptanya keseimbangan alam. Jadi pemerintah sebagai pioner dalam mengarahkan rakyat masyarakat, dia harus mengoptimalkan pembangunan dari sisi manusianya. Dan adapun dalam konsisten penegakan aturan atau kebijakan harus lahir dalam sebuah pemikiran demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Sebuah kebijakan yang lahir dari sebuah proses yang demokratis harus dapat ditegakkan tanpa pandang bulu. Kita harus membangun kesadaran bahwa lingkungan dan alam bukanlah milik kita, namun milik anak cucu kita. Dengan demikian kita akan berusaha melakukan berbagai kegiatan yang berlandaskan dan berwawasan tentang lingkungan. Kajian-kajian yang telah dibuat untuk dalam menangani permasalahan dan tantangan di atas, maka sasaran pembangunan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh pemerintah secara rinci dapat meningkatkan sebagai berikut: meningkatkan kualitas air permukaan, terkendalinya pencemaran pesisir, meningkatkan kualitas udara, pengurangan penggunaan bahan perusak ozon atau BPO, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, meningkatkan upaya pengolahan sampah perkotaan, meningkatkan sistem pengolahan limbah, dan tersusunnya informasi dan peta wilayah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana. Itu merupakan upaya-upaya pemerintah dalam mengendalikan penduduk yang akan berpengaruh pada kerusakan lingkungan.
Itu merupakan bagian permasalahan yang kami bahas sedikit dan perlu untuk disampaikan tentang kesimpulan dan rekomendasinya. Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya, sehingga manusia baik secara langsung maupun tidak secara langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup berkaitan erat dengan kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup itu sendiri. Adapun rekomendasi, kami berempat memiliki rekomendasi atau saran yang dimasukkan kepada pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dan kepada kita semua, baiklah para aparatur pemerintah daerah, dibekali dengan pendidikan yang cukup yang dapat dimiliki oleh aparatur daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing, dan dapat menjalankan tugas dan wewenang itu dengan bijaksana dan adil. Perlu diadakan penelitian, tindak lanjut, serta evaluasi, khususnya dalam upaya menindaklanjuti permasalahan yang ada dalam aspek perencanaan, kependudukan, aspek lingkungan, sehingga dalam mengatur kependudukan melalui aspek lingkungan benar-benar dipastikan telah ideal dan dengan aspirasi, tuntutan dan kebutuhan yang ada, hingga tidak akan menimbulkan masalah-masalah di masa yang akan datang serta masalah lingkungan nantinya yang penyebab utama dari manusia dan karena faktor proses kependudukan yang telah ada. Mungkin sekian dari pemaparan kami. Adapun usul-usulan, kritikan dari teman-teman ataupun dari masukan dari ibu dosen, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selanjutnya ini ya, tanya jawab. Nah, tolong dicatat semua penanya. Pertanyaannya apa, kemudian siapa yang menanya, kelasnya, NPP. Jadi nanti silakan memperkenalkan diri. Kemudian nanti notulensinya dikirim ke saya ya. Karena yang bertanya juga mendapat nilai. Gitu ya, silakan. Silakan tanya jawab sekitar 10 menit ya, 10 sampai 15 menit. Silakan kelompok Fransiskus dipandu ya, tanya jawab. Izin Bu. Mohon izin kepada rekan-rekan kelas F4 dan F5 berkenan untuk memberikan pertanyaan, saran ataupun kritikan terkait dengan esensi penyampaian kami ataupun sistematika yang telah rekan-rekan lihat. Jikalau terdapat kebingungan dalam melihat sistematika kami, berkenan kami akan mengirim makalah kami ke WA grup masing-masing kelas untuk dilihat terlebih dahulu. Terima kasih. Dan yang ingin menanya tentang esensi kami, dipersilakan. Tidak ada? Izin Bu, izin bertanya Bu. Oke, Margareta itu ada tuh. Iya, silakan, apa yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menanyakan sedikit dari materi yang telah dipaparkan oleh kelompok dari rekan sebelumnya. Nah, yang telah dipaparkan sebelumnya membahas mengenai permasalahan kependudukan yang dimana saya lebih berfokus pada kepadatan penduduk atau masalah penduduk yang padat. Nah, untuk mengatasi masalah penduduk yang padat, pemerintah telah menerapkan program keluarga berencana atau KB. Apakah menurut kelompok hal ini sudah efektif dalam mengatasi masalah penduduk yang padat? Dan kira-kira apakah ada solusi lain yang bisa ditempuh untuk masalah ini? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk respon dari Saudara Margareta untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Solusi tentang kami. Mohon izin untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu, mungkin akan ditambahkan juga oleh rekan-rekan saya yang lain terkait dengan kebijakan tentang KB sendiri, apakah sudah efektif ataupun
ada yang perlu ini lagi tentang peraturan itu. Kalau kita lihat bahwa pemerintah telah gencar-gencarnya melakukan sosialisasi tentang hal tersebut. Akan tetapi realitanya masih banyak dari pasangan usia subur masih memiliki anak di atas jumlah yang telah ditentukan. Itu merupakan realita yang terjadi. Pertanyaannya, apakah memang kebijakan itu sesuai? Kenyataannya tidak. Tetapi kalau kita ada pun ataupun sanksi yang diberikan, contohnya jikalau PNS, maka anak pertama dan anak kedua yang diberikan jatah dari negara untuk mendapatkan hak BPJS dan lain-lain. Anak yang ketiga dan seterusnya itu dibiayai oleh orang tuanya sendiri. Itu merupakan contoh konkret kebijakan dibuat tapi tidak terlalu tegas, tetapi diberikan sanksi-sanksi kecil untuk mendukung hal tersebut. Nah, itu untuk bagian PNS. Bagaimana juga dengan keluarga-keluarga yang lain atau ekonominya di bawah rata-rata. Di situ dilihat bahwa ketika memiliki anak di atas jumlah 2 atau 3 ke atas, beda halnya dengan negara-negara lain yang pernah dicontohkan oleh Ibu, contohnya Cina atau lain sebagainya. Itu tidak diberikan sanksi dalam berupa hak karena pencabutan hak karena itu merupakan hak, dan itu didukung juga oleh faktor-faktor dari faktor agama. Agama mendukung hal tersebut, dilarang untuk membatasi karena itu merupakan makhluk hidup, memakhlukkan Tuhan. Dan itu juga dianggap sebagai rezeki. Ada anak maka juga rezeki, maka dipegang doktrin keluarga. Nanti jatuhnya pada perkembangan ekonominya ataupun dari orang tua apakah bisa memenuhi kebutuhan masing-masing, itu masuk ke bagian situ. Dan untuk solusi lain mungkin lebih dimasukkan kepada bagian legislasi, bagian DPR ataupun pemangku kebijakan yang lain, karena kalau kita praja kita memberikan masukan ataupun pandangan kita, tetapi realita yang terjadi seperti begitu, dan semua orang dilindungi oleh hak asasi manusia meskipun ada regulasi yang telah dibuat, tetapi ketahuilah ada undang-undang yang lebih tinggi juga atau lex specialis derogat legi generalis, undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum, undang-undang yang lebih tinggi sifatnya mengesampingkan undang-undang yang rendah, undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama. Itu merupakan pandangan dari saya. Ada tambahan dari rekan-rekan lain, dipersilakan. Terima kasih untuk rekan-rekan. Saya sendiri akan sedikit menambahkan. Sebenarnya selain dari apa yang dikatakan oleh rekan Frans, menurut saya selain KKB, bahwa juga ada solusi, yaitu dengan cara memberikan pengetahuan yang lebih dini kepada anak muda. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan atau pertumbuhan penduduk yang begitu padat sekarang bukan hanya berbicara tentang orang dewasa, tetapi banyak terjadi hamil di luar nikah atau sebelum umur yang pantas, sebelum umur yang dewasa, banyak yang sudah hamil. Selain dari itu juga, jika di Indonesia sendiri, kenapa harus ada yang namanya sex education agar bisa menjaga pertumbuhan penduduk? Karena di Indonesia sendiri itu, kalau berbicara tentang seks itu masih sesuatu hal yang tabu. Sehingga banyak anak-anak muda zaman sekarang itu sulit untuk mendapatkan informasi yang sepantasnya. Sehingga rasa ingin tahu mereka memuncak dan menyebabkan kehamilan di luar nikah. Sehingga pada saat umur yang belum pantas, segala sesuatu belum siap, baik secara psikologis maupun ekonomi, yang dapat menyebabkan itu berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Seperti adanya pengangguran, adanya lingkungan yang rusak, dan serta adanya keluarga yang hancur lebur. Itu tambahan dari saya. Apakah rekan lain ada yang ditambahkan? Baiklah, di sini saya ingin sedikit menambahkan tentang solusi terkait edukasi seks.
Jadi edukasi seks ini ada lima alasan mengapa perlunya anak mendapatkan seks edukasi sejak dini. Karena pertama, agar anak tidak terkejut saat memasuki usia pubertas. Kemudian memenuhi rasa ingin tahu anak dengan cara yang tepat dan mencegah anak melakukan aktivitas seksual yang tidak benar. Dan mencegah kehamilan usia dini. Selanjutnya juga menyadarkan anak tentang menjaga organ reproduksi. Anak juga perlu tahu perihal menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi, sebab makin usia anak bertambah, makin dia perlu membersihkan organ kelaminnya sendiri. Anak juga perlu tahu tentang betapa penting menjaga organ kelamin agar tidak disentuh oleh orang lain. Sekian. Mungkin dari tanggapan dari rekan-rekan saya telah disampaikan dari berbagai aspek. Apakah ada tanggapan baik ataupun saran dari rekan Margareta, ataupun juga ada pertanyaan baru rekan-rekan yang lain? Silakan. Mohon tanggapannya, Saudara Margareta. Terima kasih jawaban dari kelompok Franciscus dan Ricardo. Saya cukup puas dengan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Margareta untuk respon yang baik dalam menanggapi hasil pemaparan kami. Kepada rekan-rekan yang lain dipersilakan. Izin bertanya. Muda Praja Pandu Setiawan Gula MPP 310082 kelas E4. Di sini saya meminta tanggapan dari Franciscus dan teman-teman. Menurut kalian pertumbuhan penduduk yang ideal itu seperti apa? Dalam arti bahwa pertumbuhan penduduk dari suatu lingkungan itu tidak memiliki dampak negatif yang begitu besar terhadap lingkungannya. Terima kasih untuk Saudara Pandu Setiawan telah memberikan tanggapan. Di sini kami menanggapi pertanyaan dari Saudara Pandu tentang pertumbuhan penduduk yang ideal itu seperti apa. Di sini kami memberikan pendapat kami menyadari sungguh bahwa untuk secara teori kami belum menguasai tentang ataupun pandangan-pandangan para ahli ataupun teori-teori yang tentang pertumbuhan penduduk yang baik itu seperti apa. Dan di sini yang ingin disampaikan bahwa pertumbuhan penduduk yang baik itu harus sesuai dengan lapangan kerja yang ada, harus sesuai ataupun memiliki korelasi dengan tingkat kesejahteraan dari masing-masing keluarga yang akan berimpact pada kesejahteraan dari produk ataupun anak keturunan yang dihasilkan. Kemudian pertumbuhan penduduk yang baik itu juga dilihat dari luas wilayah ataupun sebagai tempat tinggal penduduk ataupun tempat yang pas dalam pemukiman suatu penduduk, karena itu akan mempengaruhi juga dalam proses pertumbuhan penduduk. Dan berkait dengan pemaparan kami saat ini, dia akan berdampak buruk juga kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu pandangan dari kami yang telah kami sampaikan tadi. Kami menyadari sungguh bahwa kami belum menguasai tentang teori-teori terkait dengan pertumbuhan yang baik, karena bahwasanya pertumbuhan, meskipun teori berkata demikian, tapi realitanya sekarang itu beda.
teori hanya bisa memberikan saran, tapi realitanya harus dikontrol secara tegas. Baiklah, sedikit menambahkan dari rekan saya, Saudara Franz. Sebenarnya yang dikatakan bahwa untuk pertumbuhan yang baik, kalau menurut saya sendiri, dengan diikutinya kesejahteraan dari suatu wilayah tersebut. Kesejahteraan yang secara umum baik untuk masing-masing keluarga. Kesejahteraan yang saya maksud bukan hanya bersifat secara ekonomi, tapi kesejahteraan juga secara pendidikan. Karena orang yang pastinya berpendidikan, dia juga pasti akan menjaga lingkungan atau aspek lingkungan di sekitarnya. Selain daripada itu, pendidikan yang baik juga dapat membantu dalam mengelola kependudukan yang ada. Seperti pemerataan wilayah, dan bisa juga sebagai sebuah aspek dalam mengurus suatu lingkungan di wilayahnya. Mungkin ada rekan lain yang mau menambahkan? Oke, izin menambahkan. Menurut saya pertumbuhan penduduk yang baik itu harus imbang dari itu finansial, wilayah, pendidikan, dan semuanya tuh harus seimbang. Maka dari situlah kita beranggap bahwa pertumbuhan penduduk itu mulai baik. Harus seimbang, karena jika nggak seimbang dari apa yang ada di atau di keadaan, maka itu akan membuat pertumbuhan penduduk yang tidak baik. Itu menurut saya. Cukup sekian tanggapan dari kami terkait dengan pertanyaan diberikan dari Saudara Pandu. Ada tanggapan balik, dipersilakan. Saya kira cukup. Terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih Saudara Pandu dan rekan-rekan lain. Saya tidak membatasi dalam proses saat ini, tetapi untuk pengertiannya ada satu kelompok lagi dari Saudara Pupu akan mempresentasikan. Jikalau rekan-rekan lain ingin memberikan pertanyaan lebih lanjut, disegerakan, dan kalau tidak memungkinkan bisa lewat chat kepada kami, dan nanti jikalau masih ada waktu nanti berkenan untuk kami jawab. Mohon izin Ibu dosen, apakah ada? Oke, baik. Sebelum ke kelompok berikutnya, saya kasih tanggapan dulu ya. Bu izin. Terima kasih kelompok Fransiskus dan kawan-kawan sudah memaparkan dengan baik makalah yang dibuat gitu ya. Namun sayang nih, pemaparannya tidak biasanya kan kalau memaparkan itu akan lebih baik kalau menggunakan PowerPoint ya. Bu. Iya, kenapa tidak dipersiapkan PowerPoint-nya? Kan jadi tulisannya bisa lebih besar gitu ya dibandingkan kalau makalah. Walaupun kalau makalah jadi pointer-pointer yang penting-penting, nah itu bisa lebih mudah cepat diserap. Kemudian yang kedua terkait dengan topik. Sebenarnya topik ini udah melampaui mata kuliah kita sebenarnya. Ya, Bu. Nah, ini kalau kependudukan dikaitkan dengan lingkungan itu sebenarnya ada mata kuliah kalau di ini tuh ada di Wasana ya, ekologi kependudukan. Kebetulan saya juga ngajar mata kuliah itu. Nah ini sebenarnya lebih tepat kalau topik ini dikaitkan dengan ekologi. Tapi mungkin ini karena masalah ketertarikan ya. Karena sekarang memang kependudukan itu sangat erat kaitannya dengan lingkungan ya. Terutama karena kaitannya dengan keserasian dan keselarasan. Jadi carrying capacity, daya dukung lingkungan ya terhadap pertumbuhan penduduk yang sudah semakin besar atau jumlah penduduk yang sudah semakin besar, sehingga seringkali ketidakseimbangan yang diperlihatkan oleh lingkungan akibat pertumbuhan dan aktivitas manusia gitu ya. Nah itu kita seringkali mengalami ketidakseimbangan ya. Ketidakseimbangan itu bisa saja menimbulkan yang namanya disaster, bencana, bisa menimbulkan yang namanya disease, penyakit gitu ya. Jadi semua itu karena ketidakseimbangan lingkungan. Dan ini mungkin menjadi ketertarikan. Tapi sebenarnya
Kalau di teori pengantar ilmu kependudukan ini kita sebenarnya lebih melihat pada aspek demografi dan non demografi. Misalnya bagaimana sih fertilitas itu mempengaruhi pertumbuhan gitu ya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas, mortalitas ataupun mobilitas. Sebenarnya kita lebih fokus di sana. Ataupun aspek-aspek lain non demografis, misalnya kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Karena itu menjadi variabel yang akan mempengaruhi kenapa fertilitas. Nah, sebenarnya nanti materi kita terkait kebijakan kependudukan kita akan bahas ya. Kebijakan-kebijakan apa ya, misalnya untuk membatasi fertilitas yang terus fertilitas ya. Kemudian apakah program KB atau Family Planning Program itu merupakan salah satu kebijakan yang cukup efektif atau tidak? Seperti ya tadi ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan era bonus demografi sekarang, itu di masa lalu itu cukup efektif ya. Hanya setelah otonomi daerah, political will itu tergantung kepada pimpinan daerah ya. Kalau dulu kan sentralisir, jadi semua apa kata pemerintah pusat semua akan ikut gitu. Tapi kalau sekarang kan sangat tergantung kepada political will ya, keinginan visi misi dari kepala daerah terpilih di masing-masing daerah, baik pemerintah Pemda tingkat 1 maupun tingkat 2 kabupaten kota dan seterusnya. Nah, jadi itu, tapi tidak apa-apa ya, walaupun ini sudah melampaui gitu ya, sudah melampaui substansi yang seharusnya diinikan. Tapi mungkin untuk kelompok berikutnya akan lebih baik kalau dipaparkan dalam bentuk pemaparannya menggunakan PowerPoint ya. Jadi pointer-pointernya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Kalau mau ada gambar boleh ditambah. Kalau mau ada video boleh diinikan untuk menguatkan makalah. Tapi sekali lagi saya apresiasi terhadap kelompoknya Fransiskus dan kawan-kawan. Paling tidak sudah dimulai ya, sudah memulai lebih dulu dibandingkan yang lain. Oke, baik, selanjutnya saya persilakan kelompok berikutnya ya. Silakan, ada nggak kelompok berikutnya? Izin Bu. Ya. Udah Praja Putri masih mau bertanya Bu untuk yang materi yang dibawakan oleh kelompok Kakak Fransiskus Bu, apa boleh Bu, izin Bu? Maksudnya? Izin Bu, ada beberapa ada pertanyaan yang ingin saya berikan kepada kelompok Kakak Fransiskus, apa masih bisa atau gimana Bu, izin Bu? Kelompok yang berikutnya sudah siap atau belum? Siap sudah Bu, izin Bu. Sudah, kalau gitu kita beri kesempatan dulu ya untuk kelompok berikutnya. Nanti yang pertanyaannya boleh ini kan langsung aja lewat chat atau lewat ini ya. Pertanyaannya disampaikan lewat chat. Nanti kalau ada kesempatan untuk menjawab kita ini kan boleh ditanyakan lewat chat dulu ya. Sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok berikutnya. Ya, silakan. Ini sekarang kelompok siapa? Izin Bu, izin menyampaikan kelompok kami terdiri atas aku Azhar Budiman, Aji Fajar Sebriana, dan saya sendiri Pak Ari Bu. Ya, silakan.
Izin Ibu dosen, izin rekan-rekan, izin memaparkan materi yang telah kami diskusikan bersama-sama mengenai sensus penduduk dan perpindahan penduduk. Izin Bu. Ya, silakan lanjutkan. Sensus penduduk. Sensus penduduk dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pencacahan, pengumpulan, penyusunan, dan penertiban data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah tertentu. Berdasarkan konsep tersebut, maka sensus penduduk menyangkut 4 hal, yaitu yang pertama, pencatatan yang menyeluruh terhadap semua orang. Artinya semua orang yang tinggal di suatu wilayah atau negara wajib dicatat, bahkan termasuk mereka yang bekerja atau tinggal di luar negeri. Yang kedua, dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. SP ini dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, yaitu 10 tahun sekali. Pada tahun yang berakhiran dengan 0, pencacahan dilakukan secara serentak untuk menghindari pencacahan ganda. Keempat, mencakup wilayah tertentu. Artinya, ruang lingkup SP harus meliputi seluruh wilayah yang digunakan adalah wilayah administratif. Selanjutnya, kualitas data dari hasil sensus penduduk sangat ditentukan oleh beberapa hal seperti berikut. Yaitu yang pertama, kerjasama atau partisipasi dari masyarakat. Yang kedua, kondisi geografi dan topografi. Yang ketiga, kualitas petugas. Yang keempat, kualitas penduduk sebagai responden dalam sensus. Yang kelima, perencanaan dan pelaksanaan. Dalam sensus penduduk memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, keunggulan. Keunggulan yang pertama adalah tingkat kesalahan yang rendah. Jadi karena kesalahan yang minim, artinya dapat diminimalisir atau bahkan mungkin tidak ada. Yang kedua, sampling itu human error menjadi sangat rendah atau bahkan mungkin tidak ada. Karena tidak ada pengambilan sampel atau semua orang dicacah atau sehingga pendataan dilakukan secara menyeluruh. Yang ketiga, hasilnya dapat dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan dari sensus penduduk adalah satu, membutuhkan waktu yang lama dan dana yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena sensus penduduk meliputi seluruh penduduk atau cakupannya lengkap, sehingga membutuhkan dana yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pelaksanaan survei. Selanjutnya, hanya menyajikan data-data dasar saja. Dalam sensus penduduk, data yang diperoleh berupa data dasar saja, seperti umur penduduk, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, pendidikan. Data lainnya seperti data ketenagakerjaan, kondisi fertilitas, mortalitas, maupun migrasi penduduk akan dikumpulkan melalui survei. Yang berikutnya ada mortalitas penduduk. Yang pertama, definisi dan konsep mortalitas. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas di suatu wilayah tidak hanya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, namun juga menjadi sebuah barometer tentang kesehatan dan kesejahteraan penduduk di wilayah yang bersangkutan. Mortalitas atau kematian penduduk adalah salah satu variabel demografi yang penting. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk di suatu daerah tidak hanya mempengaruhi jumlah penduduk, tapi juga mencerminkan kualitas SDM yang ada di tempat tersebut, yang sekaligus juga mencerminkan bagaimana kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Definisi mati adalah peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang dapat terjadi setiap saat setelah terjadi kelahiran hidup.
Jadi mati hanya dapat terjadi setelah terjadi kelahiran itu. Sumber data mortalitas. Yang pertama yaitu registrasi. Dalam registrasi, kejadian kematian dilaporkan dan dicatat segera setelah peristiwa kematian terjadi. Namun di Indonesia, data hasil registrasi penduduk masih jauh dari memuaskan. Banyak peristiwa kematian yang belum tercatat dan kualitas datanya rendah atau underestimate. Lalu yang kedua, sensus atau survei. Sumber data lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber untuk menghitung atau mengklasifikasi mortalitas penduduk. Dalam data sensus penduduk, meskipun dilakukan melalui sensus, namun data tentang mortalitas dikumpulkan juga melalui survei atau sensus sampel yang dihasilkan diberlakukan terhadap seluruh populasinya. Tingkat mortalitas yang dihitung berdasarkan data sensus penduduk adalah dengan menggunakan indirect method atau metode tidak langsung dengan menggunakan data rata-rata anak masih hidup dan rata-rata anak yang dilahirkan hidup. Lalu yang ketiga rumah sakit, yang keempat jenis pemakaman, dan yang kelima adalah kantor polisi lalu lintas dan sebagainya. Migrasi penduduk. Dalam arti luas, migrasi merupakan perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Dalam pengertian yang demikian tersebut tidak ada pembatasan baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, serta tidak dibedakan antara migrasi dalam negeri dengan migrasi luar negeri. Proses migrasi internal dan internasional terjadi sebagai akibat dari berbagai perbedaan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya migrasi adalah yang pertama, makin berkurangnya sumber-sumber alam, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahkan bahan bakunya makin sulit diperoleh, seperti hasil tambang, kayu, atau bahan dari pertanian. Yang kedua, menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal akibat masuknya teknologi yang menggunakan mesin itu. Ketiga, adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di daerah asal. Yang keempat, tidak cocok lagi dengan adat, budaya, dan kepercayaan di tempat asal. Yang kelima, alasan pekerjaan atau perkawinan yang dilakukan tidak bisa mengembangkan karir pribadi. Yang keenam, bencana alam, baik banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau panjang, atau adanya wabah tersebut. Jenis migrasi. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, imigrasi atau perpindahan penduduk dari luar negeri ke dalam negeri, disebut dengan imigrasi. Perpindahan penduduk ini banyak dijumpai apalagi setelah semakin berkembang pesatnya teknologi transportasi. Kedua, emigrasi. Emigrasi adalah kebalikan dari imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri dinamakan emigrasi. Emigrasi biasanya dilakukan oleh pelajar-pelajar yang mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri dan menetap bisa beberapa tahun di sana. Kedua, ada migrasi nasional. Adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, tetapi masih dalam suatu negara. Yang pertama ada urbanisasi, yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi biasanya karena ingin mencari peruntungan di kota dan bisa menjadi orang sukses. Faktanya hanya beberapa saja yang berhasil menjadi sukses, dan sebagian besar malah menjadi masalah bagi kota tersebut. Salah satu tujuan kota urbanisasi di Indonesia adalah kota Jakarta. Dan yang kedua adalah transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari pulau satu ke pulau lainnya, namun masih dalam satu negara. Hal ini pernah terjadi di Indonesia secara besar-besaran. Penduduk Pulau Jawa melakukan transmigrasi ke Pulau Kalimantan dan Sumatera. Transmigrasi ini dilaksanakan pada zaman Orde Baru, yaitu perpindahan orang-orang Jawa ke Sumatera untuk menggunakan ataupun mempergunakan lahan-lahan yang masih kosong di daerah Sumatera dan Kalimantan. Berikut merupakan dampak migrasi penduduk.
Yang pertama, dampak positif imigrasi. Dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli. Yang kedua, adanya penanaman modal asing yang dapat mempercepat pembangunan. Selanjutnya, dampak negatif dari imigrasi. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, imigran yang masuk ada kalanya di antara mereka memiliki tujuan yang kurang baik, seperti mengedar narkoba atau bertujuan politik. Selanjutnya, dampak positif emigrasi. Yang pertama, menambah devisa bagi negara, terutama dari penukaran mata uang asing. Yang kedua, mengurangi ketergantungan tenaga ahli dari luar negeri, terutama orang-orang yang belajar ke luar negeri dan kembali ke negara asalnya. Yang kedua, dampak negatif emigrasi. Kekurangan tenaga terampil dan ahli bagi negara yang ditinggalkan. Yang kedua, emigran tidak resmi dapat memperburuk citra negaranya. Kemudian, dampak transmigrasi. Dampak positif transmigrasi. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama transmigran. Yang kedua, dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan transmigrasi. Dampak negatif transmigrasi. Yang pertama, adanya kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dengan para transmigran. Yang kedua, terbengkalainya tanah pertanian di daerah transmigrasi karena transmigran tidak betah dan kembali ke daerah asalnya. Selanjutnya, dampak urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari satu desa ke kota. Dampak positif dari urbanisasi yang pertama adalah dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kota. Yang kedua, mengurangi jumlah pengangguran di desa. Namun ada pun dampak negatif dari urbanisasi adalah yang pertama, berkurangnya tenaga terampil dan terdidik di desa. Yang kedua, produktivitas pertanian di desa menurun. Sekian paparan dari kami mengenai beberapa materi yang telah disampaikan oleh Ibu pada perkuliahan sebelumnya. Apabila ada pertanyaan dan saran mungkin mengalir, silakan berdiri dan cepat kami persilakan. Dan tarik, guys. Thank you. Izin Ibu dosen. Ya, silakan dilanjutkan dengan tanya jawab. Izin kelompok. Rekan-rekan waktu dan tempat kami persilakan. Izin Bu dosen, izin rekan-rekan. Izin bertanya. Nama Fadil Abdullah, NPP 310316, kelas F4. Izin bertanya. Bagaimana pandangan mengenai sensus penduduk online tahun 2020 kemarin, yang dimana setiap datanya diinput secara online, dan untuk yang buta teknologi bagaimana itu? Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk saudara Fadil Abdullah dari kelas M4 berkaitan dengan sensus penduduk pada tahun 2020 yang telah dilakukan secara online pada tahun kemarin. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan kami mengenai sensus penduduk online pada tahun 2020? Jadi pada tahun 2020 ada sedikit perbedaan dari sensus penduduk sebelumnya. Apabila sensus penduduk sebelumnya itu dilaksanakan secara offline ataupun door to door. Tetapi pada tahun 2020 untuk memanfaatkan teknologi dan karena situasi dan kondisi tidak kondusif, maka dia sudah dilaksanakan secara online, itu dengan sensus penduduk online. Tetapi pada faktanya pada tahun 2020 tidak hanya menggunakan sensus online, tetapi menggunakan sensus. Ada dua metode. Yang pertama, metode online yang didaftarkan melalui website yang telah diberikan oleh BPS kepada
setiap orang untuk mengisi sensus penduduk setiap satu keluarga. Dan juga dilakukan sensus secara offline apabila yang belum melakukan sensus secara online. Itu apakah ada tambahan? Izin menambahkan mengenai sensus penduduk secara online. Menurut saya hal tersebut jika dalam kondisi yang seperti ini, menurut saya itu sangat efektif karena untuk mencegah penyebaran COVID yang telah marak di mana-mana. Namun pada faktanya di lapangan, di daerah saya, sensus penduduk tersebut kurang efektif karena masyarakat di desa masih kurang mengenai sensus penduduk online. Karena masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui tentang caranya dan teknologi yang digunakan tersebut. Dan akhirnya pada pelaksanaannya, masyarakat di desa sama saja harus tetap datang ke balai desa ataupun kelurahan terdekat di sana, yang alhasil hal tersebut dapat menimbulkan kerumunan yang sama saja dapat menyebarkan virus COVID yang ada saat ini. Jadi menurut saya sensus penduduk secara online di desa-desa sangat belum efektif karena masyarakat di desa masih banyak yang buta teknologi yang akan menimbulkan kerumunan sehingga malah menjadi lebih mudah menyebarkan virus COVID tersebut. Menurut saya di desa lebih efektif dengan cara door to door karena hanya petugas saja yang datang ke rumah-rumah warga tanpa menimbulkan kerumunan. Sekian, apabila ada tambahan dari rekan lain, kami persilakan. Baik, Saudara Fadil, bagaimana tanggapan dari Anda? Siap. Jadi pada intinya tuh sensus penduduk online ini hanya efektif tuh hanya digunakan itu karena COVID-19, dan jika tidak COVID-19 mungkin akan sebagian besar kembali offline karena di mana infrastrukturnya belum siap untuk menghadapi sensus online. Begitu ya? Izin menjawab. Mungkin untuk tahun 2020 ini diadakan sensus online adalah salah satu bentuk cara untuk mengcover apabila tidak bisa dilakukan secara offline. Jadi sensus online ini merupakan backup ataupun bukan cara adalah salah satu alternatif lain cara BPS untuk melakukan sensus penduduk pada tahun 2020 tersebut. Karena kalau tidak ada COVID-19, sensus penduduk tersebut tetap dilaksanakan secara offline. Karena bagaimanapun alasannya, sensus offline itu akan lebih efektif dan lebih akurat dibanding dengan sensus online. Sekian, terima kasih. Baik, Saudara Fadil, bagaimana pendapat Anda? Siap, cukup. Baik, terima kasih Saudara Fadil. Berikutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Izin rekan kelompok 2 izin bertanya. Ya, itu ada yang angkat tangan, Franciscus. Mohon izin dosen. Angkat tangan ya. Mohon izin Ibu dosen, mohon izin rekan kelompok yang sedang mempresentasikan. Di sini saya ingin bertanya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan statement atau berita yang saya dapat
beberapa minggu kemarin terkait juga dengan sensus penduduk, yakni sensus penduduk tahun 2020. Nah, ini juga penyampaian saya ada keterkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah, berita atau artikel yang saya baca beberapa minggu kemarin, yakni arahan Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito, dia meminta agar hasil sensus tahun 2020 perlu ditindaklanjuti agar pemutakhirannya bisa dilakukan secara terus-menerus dan bersama-sama antara Dukcapil dan BPS. Nah, dia dari rekan-rekan kelompok telah memaparkan kelemahan dan kelebihan sensus penduduk itu sendiri pada bagian data. Kira-kira dari yang ingin saya tanyakan tentang plot pemutakhirannya tuh kira-kira seperti apa yang rekan-rekan tangkap, karena dari pertanyaan pertama juga saya bisa berikan kesimpulan bahwa rekan-rekan juga telah memiliki wawasan tentang sensus 2020 ini sendiri. Kepada rekan-rekan dari yang mempresentasikan dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Ini ulangi bagian pertanyaan saya tentang pemutakhiran data dari antara Dukcapil, Kemendagri dan BPS. Baiklah, izin Bu Dosen, izin rekan Fransiskus. Di sini mungkin saya akan menjawab mengenai apa perbedaan dari sensus penduduk dengan Dukcapil sendiri. Baiklah, untuk sensus penduduk tersebut mohon izin berdasarkan fokusnya ke alur pemutakhiran. Baiklah, untuk pemutakhiran tersebut untuk BPS sendiri fokus yang diterapkan yaitu mengenai jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Tetapi apabila dengan Dukcapil tersebut dia mendata seluruh informasi yang ada di data yang ada di Indonesia. Maksudnya perbedaan dari sensus penduduk dengan Dukcapil adalah kalau sensus penduduk itu lebih kepada angka-angka, lebih kepada statistik ataupun grafik. Dan untuk Dukcapil sendiri itu lebih kepada informasi pribadi ataupun informasi setiap penduduk yang ada di Indonesia. Terima kasih. Apakah ada yang sanggahan ataupun ditanyakan? Izin menanggapi. Terima kasih juga untuk penyampaiannya dari saudara Suku tentang yang dijelaskan yang lengkap kepada bagian dalam hal kinerjanya dalam mendukung SP ini seperti apa. Tapi yang saya tanya tadi tentang alur pemutakhiran atau validasi ataupun apa yang tujuannya sama pikiran dari antara kedua sumber kita alurnya lagi untuk mendapat hasil akhir. Sabar. Rekan-rekan izin menyampaikan mengenai pemutakhiran data yang dipertanyakan oleh saudara Fransiskus. Pemutakhiran data yang pertama dimulai dengan cara mengolah data atau menulis data ganda dari database yang telah diperoleh dari sensus penduduk, baik melalui sensus online maupun sensus offline. Selanjutnya, data-data yang telah diperoleh tersebut diolah
atau dikoreksi. Kemudian dilakukan analisis dan menentukan pelaksanaan pemutahiran tersebut pada kapan dan dilaksanakan di mana gitu. Selanjutnya, data yang telah dianalisis kemudian direkap. Kemudian pemutahiran data tersebut diteruskan ke bagian kepala bidang. Selanjutnya koreksi ulang dilakukan untuk mengetahui hasil pemutahiran tersebut. Selanjutnya setelah dikoreksi ulang, data tersebut diserahkan ke administrasi bagian database. Selanjutnya validasi yang tahap terakhir adalah validasi yang dilaksanakan terhadap data penduduk yang telah hasilnya yang telah diperoleh. Kemudian dilaporkan pada bagian selanjutnya data-data yang telah diperoleh tersebut siap untuk dilaporkan kepada Dukcapil atau kepada keseluruhan data yang telah diperoleh tersebut dapat ditampilkan dalam data pendudukan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih untuk yang telah dijelaskan tentang posisi. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fransiskus. Mengingat waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami yang mungkin sudah terlalu lama, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, baik secara penyampaian materi maupun dari cara kami menjawab, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sudah ada 2 kelompok ya. Jadi tolong nanti materinya di-share di Google Classroom sekaligus juga notulensi ya. Jadi notulensi pemaparan, siapa saja yang bertanya dan apa pertanyaannya, kemudian kelompok yang memaparkan siapa. Nah itu tolong di-share di Google Classroom ya. Jadi selain makalah juga notulensi pemaparan itu di-share. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Siap. Saya mau beri tanggapan dulu untuk kelompok yang terakhir. Tadi judulnya apa ya? Kelompok yang terakhir. Izin Bu, sensus penduduk dan perpindahan penduduk Bu. Ya? Sensus penduduk dengan perpindahan penduduk Bu. Perpindahan penduduk. Oke, tadi ada sebenarnya pernyataan yang menarik ya. Ini terkait dengan sensus penduduk 2020 itu kan dilakukan dengan metode kombinasi. Metode kombinasi itu dimungkinkan karena kita sudah punya database kependudukan. Jadi data awal itu diambil dari Dukcapil, admin Dukcapil, Kemendagri. Nah, nanti kemudian BPS itu melanjutkan pertanyaan-pertanyaan, itu juga sekaligus verifikasi data ya. Jadi kalau ada yang mau memverifikasi data. Nah, metode kombinasi itu dilakukan secara online dan ada juga yang dilakukan secara online, terutama untuk daerah-daerah atau masyarakat yang belum didukung oleh fasilitas online. Nah, sebenarnya kegiatan ini dalam rangka mendukung satu data Indonesia dan itu hanya bisa dimungkinkan kalau terjadi integrasi antar stakeholder ya. Jadi data kependudukan itu banyak pihak yang menyediakan dan kemudian yang memanfaatkan gitu. Dan data kependudukan ini merupakan data dasar yang ini sebenarnya
harus betul-betul datanya valid dan akurat. Dan itu dimungkinkan kalau dilakukan secara real time ya, updating datanya. Dan itu dimungkinkan juga kalau pelaksanaannya dilakukan secara online gitu ya. Jadi bukan karena pandemi saja, tapi tuntutan perubahan ya, tuntutan perubahan terutama dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan di semua sektor. Karena data itu nanti akan dimanfaatkan baik dari tahap perencanaan pembangunan sampai nanti dengan evaluasi pembangunan. Jadi maka itu kemudian pemerintah mengeluarkan mandat ya, yang disebut dengan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jadi kita tidak bisa lagi kembali ke offline gitu ya. Kita justru harus maju, dan pandemi ini sebenarnya yang memicu kita untuk mempercepat gitu ya. Karena kita berhadapan dengan era disruption. Kita tidak bisa lagi offline yang datanya tidak real time gitu ya. Dan itu data itu kan akan dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder. Maka kemudian pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat juga mulai gitu ya dalam rangka menjaga keamanan data. Karena datanya itu sudah menjadi demikian besar ya, big data gitu ya. Itu kemudian ada sudah dalam bentuk rancangan undang-undang ya, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Karena kita selama ini juga merasakan ya kerepotan ketika data kita dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga. Gitu. Tapi kita tidak bisa balik ke belakang gitu ya, bahwa kita kembali lagi ke offline. Justru kita harus mempercepat gitu ya, apapun caranya agar data itu bisa terintegrasi. Jadi sistem layanan itu bisa terintegrasi antara satu sektor dengan sektor lainnya. Sehingga pelayanan itu menjadi lebih cepat, lebih mudah. Jadi faster, better, and cheaper, dan pada akhirnya menjadi lebih murah gitu ya. Jadi tidak semua orang memproduksi data, tapi cukup menggunakan apa yang sudah diproduksi orang lain sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya. Jadi ketika sensus penduduk, data-data awal itu sudah tidak perlu lagi dimintakan gitu ya, karena itu sudah ada datanya di Admin Dukcapil. Kalaupun mau dirubah itu lebih kepada updating data ya, dan itu kemudian diserahkan juga nanti ke Admin Dukcapil, di-sharing, dibagi pakaikan gitu ya. Jadi apa-apa yang diupdate oleh BPS di dalam sensus penduduk 2020. Nah, sensus penduduk ini kan hanya berlangsung 10 tahun sekali ya, karena memang biayanya sangat mahal dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya mengerjakannya. Karena yang namanya sensus itu tidak boleh ada yang terlewat, semua penduduk wajib ya. Namanya juga sensus, bukan sampel ya. Kecuali nanti disurvei penduduk antar sensus, misalnya SUPAS. Nah, itu baru dilakukan berdasarkan sampel. Ya walaupun mungkin di beberapa desa misalnya ya, di beberapa desa kayak jaringan itu masih terkendala, tapi lama kelamaan gitu ya, ke depan itu kan akan semakin terus ditingkatkan ya. Dan ke depan desa ini juga akan berubah menjadi kota. Tahun 2008 saja jumlah desa dan kota itu sudah sama di seluruh dunia. Dan makin ke depan itu semakin menjadi kota. Karena apa? Karena karakteristiknya akan berubah gitu ya. Kok desa itu dikatakan desa kalau mata pencarian masih pertanian. Dan kita lihat sekarang alih fungsi lahan itu sudah sangat masif terjadi. Jadi sudah banyak sekali desa-desa yang berubah menjadi kota karena mata pencariannya bukan lagi pertanian gitu ya. Seperti Jatinangor ini ya. Jatinangor ini meskipun secara administratif adalah desa, tapi karakteristiknya perkotaan. Maka itu kemudian, dan kebetulan saya juga terlibat dengan Prof. Sadu ya, di dalam membuat rancangan peraturan daerah kawasan perkotaan Jatinangor. Jadi walaupun dia tidak akan dijadikan daerah otonom kota, tapi paling tidak pengelolaannya itu memang betul-betul sudah perkotaan. Karena persoalan-persoalannya itu sudah semakin kompleks dan tidak bisa hanya didekati dengan bagaimana kita menata desa gitu ya. Nah seperti itu. Jadi itu tidak bisa kita nafikan bahwa
sistem pemerintahan berbasis elektronik itu akan terus berjalan dan semua nanti akan terintegrasi sistemnya. Nah, data tadi kan menjadi satu data Indonesia ya. Jadi menjadi satu data. Jadi tidak lagi parsial-parsial. Nah, itu untuk meningkatkan global competitiveness kita juga gitu ya. Nanti kaitannya dengan easy doing business. Jadi kemudahan berusaha di Indonesia itu akan menjadi lebih mudah gitu karena layanannya sudah terintegrasi antara satu stakeholder atau satu institusi dengan lainnya gitu ya. Selama ini kan global competitiveness global kita masih rendah ya. Kita jauh di bawah Malaysia dan Singapura yang memang sistem e-government-nya sudah sedemikian baik, apalagi Korea ya yang memang dia number one in the world gitu ya. Jadi sudah seamless. Kita sudah tidak tahu lagi siapa yang melayani kita. Jadi semuanya sudah dilakukan secara online. Dan itu sudah spesifik ya, karena kita sudah masuk di era industri Revolution 4.0 atau Society 5.0 ya. Jadi semua layanan itu sudah ada di tangan kita. Sudah berbasis mobile application. Jadi pelayanan itu sudah spesifik ya, tergantung. Jadi sudah sangat individual. Jadi tidak lagi ini. Jadi semua orang itu akan merasa terlayani dengan baik dan itulah tuntutan ke depan. Jadi kita tidak bisa lagi kembali ke offline gitu ya. Justru kita harus maju. Kalau ada kendala dan hambatan, nah itulah bagaimana caranya kita melakukan inovasi ya. Inovasi, pendekatan-pendekatan biar supaya masyarakat. Nah, apalagi sekarang yang selama pandemi ini kan ekonomi kita ini kan sangat terpukul. Makanya sekarang UMKM itu diarahkan bagaimana mereka menjadi UMKM go digital gitu ya. Jadi bagaimana bisa mereka memperluas pasar, bisa tetap melakukan penjualan gitu ya. Tapi sekali lagi kreativitas dan inovasi itu sangat dibutuhkan baik oleh masyarakat maupun oleh aparatur sipil negara. Jadi semua orang dituntut ya sekarang melakukan perubahan. Karena sekarang sudah era disruption. Pekerjaan-pekerjaan yang ini sudah bisa digantikan oleh mesin. Tapi kemudian muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan mengadopsi teknologi yang cukup baik. Jadi seperti itu ya, jangan ada pemikiran bahwa kita akan kembali ke offline lagi. Justru kita harus, nah sekarang yang perlu kita benahi adalah bagaimana integrasi. Nah, karena integrasi antar institusi itu juga mencakup nanti masalah kewenangan. Nah, ini kadang-kadang tidak mudah ya. Tarik-menarik kewenangan, ego sektoral itu masih mengemuka. Nah, itu sebabnya biasanya keberhasilannya itu sangat ditentukan oleh political will kepala daerah ya. Jadi kalau kepala daerahnya visioner, baik, itu insya Allah biasanya akan karena dia yang mampu memaksa gitu ya, karena posisinya adalah yang paling tinggi di suatu daerah. Seperti itu ya, Kuku. Halo? Siap, Bu. Iya, jadi tolong nanti diperbaiki dan ya semakin banyak membaca, semakin banyak mengikuti perkembangan-perkembangan kebijakan-kebijakan yang lebih baru ya. Tolong baca peraturan presiden ya tahun 2019, saya lupa nomornya, itu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Termasuk di undang-undang tentang pelayanan publik itu juga diamanatkan ya, single sign all submission gitu ya, one stop services. Nah, itu pelayanan-pelayanan terpadu itu dimungkinkan diintegrasikan kalau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau daring ya, online dalam jaringan baik intra maupun inter ya. Oke. Waktu kita sudah habis ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau minggu depan masih ada yang mau paparan untuk memperbaiki nilai, silakan diinformasikan di Google Classroom ya. Kemudian yang tadi sudah paparan bahannya di-share di ini sekaligus juga notulensinya ya. Oke, ada pertanyaan atau ada komentar terkait hal ini? Tadi satu lagi siapa tadi yang minta waktu tadi? Boleh satu tadi yang Putri? Yang Putri tadi siapa tadi? Apa sudah
menyampaikan pertanyaan lewat chat atau bagaimana? Yang ditujukan kepada kelompok Fransiskus. Silakan. Apa pertanyaannya? Membacakan pertanyaan seperti yang dipaparkan tadi mengenai solusi terhadap aspek lingkungan. Bukan satu solusi menghadapi terhadap aspek lingkungan, yaitu konsep penegakan aturan. Menurut Anda, sebagai seorang praja, apa kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Aturan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti dan dijaga konstitusinya di masyarakat. Terkait dengan konstitusi aturan dan penegakan. Ya, oke, dijawab kalau gitu. Masih ada waktu 5 menit. Terkait dengan pandangan kami sebagai seorang praja, apa yang perlu dilakukan oleh kita, yakni dipertegas, ataupun kalau regulasi itu bersama yang tidak sesuai lagi dengan sekarang ataupun waktu tahun ke depan ini, maka diperlu adanya revisi. Revisi itu ditinjau lagi komponen yang berperan dalam untuk mendukung aturan tersebut, yang penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan aktivis-aktivis yang itu tentang proses yang akan dan dijalankan. Jadi penekanannya lebih kepada revisi, dipertegas dalam sanksi dan dibentuk komponen atau penegak hukum dalam melakukan dan menjalankan yang telah ada. Itu merupakan pandangan kami sebagai seorang pekerja pada terhadap ini pemerintah ataupun dalam pengambil keputusan. Ibu mungkin ada waktu ada pertanyaan dari saudara Amelia untuk saudara Putri, apakah terima ataupun ada tanggapan? Ya, silakan ditanggapi yang sudah dijawab. Tadi siapa namanya? Izin Bu, Putri. Putri Rumpati. Oh, Putri Rumpati ya. Oke, sudah bisa diterima ya. Terima kasih Bu. Oke, baik, kalau gitu kita akhiri ya perkuliahan kita pada pagi hari ini. Berarti materi yang harus saya sampaikan nanti untuk minggu depan aja, karena waktu kita sudah habis ya. Oke, terima kasih untuk kelompok Fransiskus dan juga dan kawan-kawan, kemudian Kuku Ari dan kawan-kawan. Nah, seperti tadi saya ini tolong di-share di Google Classroom, termasuk juga notulensi rapat. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Kita beri tepuk tangan virtual ya untuk kelompok yang sudah paparan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Izin Bu, siap Bu, izin Bu. Izin Bu, siap Bu, izin Bu.